Karena perdebatan antara jaksa dan pengacara Ferdi Sambo, namun juga karena ibunda almarhum Brigadir Yosua tak kuasa menahan tangis saat melihat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di dalam persidangan. Dalam tangisnya, sang ibunda Rosti Simanjuntak meminta Sambo bertaubat. Hancur hatiku, Bapak. Bapak mempunyai ibu. Bapak lahir dari seorang ibu. Bapak juga ciptaan Tuhan. Karena itu, mohon syukur Allah sadar. Bertobatlah, Pak. Tetesan anakku itu. Jeritan tangisan anakku itu. Mungkin ini tidak akan terlupakan dari hati seorang ibu, Bapak. Tolong ke kanan. Selain sang ibu, ayah Brigadir Yosua juga sempat meminta Sambo dan Putri Chandrawati membuka masker untuk memastikan wajah dalam kiriman foto kegiatan Yosua sebelum pembunuhan. Permintaan itu juga dilakukan oleh Bibi Yosua, Rohani Simanjuntak. Apakah betul? Kenal sama Bu Putri sama Pak Sambo, tolonglah maskernya dibuka. Mana tahu bukan Bu Putri itu, karena selama ini di media katanya bukan Bu Putri gitu loh Pak. Tolonglah dibuka maskernya dong. Saudara saksi. Sekali aja. Tanggal 9 tadi ada pengancaman. Keluarga almarhum Brigadir Yosua termasuk sang kekasih Vera Simanjuntak juga dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian. Tak ketinggalan kuasa hukum keluarga Kamarudin Simanjuntak. Dalam kesaksiannya, Kamarudin menyebut bahwa Yosua sudah mendapat ancaman pembunuhan sejak sebulan sebelum kematian. Namun, Ferdi Sambo membantah beberapa pernyataan dari Kamarudin dan keluarga Yosua. Salah satu bantahannya yang ramai jadi perbincangan publik, yakni terkait judi online. Ada juga sudah saya berikan ke jaksa penuntut umum, ancaman-ancaman yang dialami oleh almarhum tanggal 19 Juni, tanggal 21 Juni, maupun tanggal 7 Juli. Jadi kurang lebih sebulan dia diancam akan dihabisi oleh skuad-skuad lama. Dari mana saudara tahu mengenai ancaman itu? Saya membuka percakapan daripada almarhum dengan kekasihnya saksi Vera. Ketiga, terkait dengan laporan informasi yang ada, saya perlu luruskan Pak, bahwa semua yang disampaikan itu tidak benar. Saya tidak pernah melibatkan institusi dalam kejadian ini, tapi pribadi saya, karena sudah terjadi terhadap istri saya. Saya selaku Kasatgas juga, Satgas ini dianggap bahwa terlibat narkoba, judi online itu tidak ada yang benar. Justru kami memberantas itu. Biarkan itu kami yang menilai. Terima kasih. Saya sangat memahami. Selain sanggahan, saat persidangan, Ferdi Sambo dan istri juga menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua almarhum Yosua. Namun tetap, Sambo menyebut bahwa pembunuhan terjadi akibat kemarahannya atas perbuatan Brigadir Yosua yang hingga kini belum terbukti benar. Tim Liputan, Kompas TV. Gali fakta persidangan Ferdi Sambo yang akan kita bahas mengenai hari ini. Kemarin Selasa 1 November adalah persidangan yang cukup alot untuk kasus Ferdi Sambo. Ada perdebatan antara jaksa dan pengacara Sambo dan juga Sambo dan istri yang dihadapkan dengan keluarga Yosua. Majelis Hakimlah yang meminta keluarga Yosua untuk bersaksi dalam persidangan. Seperti apa konstruksi kasus ini bergulir? Apakah keterangan saksi cukup untuk membuktikan dakwaan? Dan apakah permintaan maaf Sambo cukup membuktikan penyesalannya? Kami akan berbincang dengan mantan Hakim Agung, Prof. Gayus Lumbun, yang juga sudah bergabung bersama kami adalah pakar gestur dan mikroekspresi, Mbak Monika Kumalasari. Selamat pagi, Mbak Monika, Prof. Gayus. Pagi. Selamat pagi. Semoga sehat pada pagi hari ini. Saya ingin ke Prof. Gayus terlebih dahulu. Hakim meminta saksi keluarga Yosua untuk dihadirkan terlebih dahulu dalam sidang ini. Kemarin ini menjadikan sidang yang cukup emosional, bisa dikatakan, karena ini adalah pertemuan pertama antara Ferdi Sambo yang sampai saat ini didakwa telah melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua Huta Barat yang orang tuanya baru bertemu dengan Ferdi Sambo kemarin. Nah, ini masih harus membuktikan apakah kejadian itu benar. Sebagai seorang hakim, bagaimana Anda melihat jalannya sidang kemarin dengan penuh emosi
Tapi di sisi lain juga ada banyak hal yang memang harus ditangkap oleh hakim dalam pemeriksaan bukti atau saksi kemarin. Ya, dalam pengamatan saya dari semua yang terjadi tadi disampaikan termasuk permohonan maaf dan yang lain tangisan ya. Tapi hakim itu lebih yakin terhadap fakta-fakta yuridis yang ditemukan di dalam persidangan. Itu yang pertama. Tetapi hakim juga tidak menutup hati untuk melihat bagaimana sikap gestur disebut tadi ya. Itu ada di ilmu hukum juga. Itu disebut satu teori yang disebut typology Lombroso. Lombroso itu menemukan satu teori untuk memperhatikan gerak, sikap, dan urat dari muka, dari wajah. Itu digunakan ketika kopi beracun, kopi cyanida. Profesor Roni Niti Baskara itu seorang ahli kriminolog yang menggunakan teori ini. Dia memperhatikan sikap terdakwa dan dia memastikan bahwa yang melakukan perbuatan pembunuhan berencana adalah terdakwa yang duduk di depan saya dengan memperhatikan wajah dan gestur yang bisa saya uraikan. Seperti itu. Ada senyumnya, pandangannya itu bisa dibaca. Melalui teori ini nanti mungkin Mbak Monika Kumalasari bisa juga dengan teori sosiologi atau ilmunya sosiolog juga ya, atau psikolog ya, itu mungkin akan ditemukan dari sisi pandang ilmu yang lain. Tapi ilmu hukum menggunakan teori ini. Jadi perilaku gestur dari siapapun dalam persidangan ini sebenarnya memang menjadi dasar penilaian hakim juga ya, dan ini valid gitu masih secara bagian dari nurani, disebut sebagian dari nurani, tapi bukan kepada keyakinan secara langsung, karena keyakinan hakim hanya timbul dari fakta-fakta yuridis yang ditemukan di persidangan. Tapi bisa menjadi petunjuk lah begitu ya kira-kira. Paling tidak memberikan bisikan hati ya bahwa sebenarnya dari wajah ini, dari gestur ini, dari sikap kepada lawyernya, sikap kepada publik, pada korban, itu akan bisa diperhitungkan secara typologi Lombroso yang menemukan seorang bernama Lombroso. Jadi gunakan itu. Tapi untuk pembuktian, katakanlah untuk membuktikan apakah terjadi atau tidak, lagi-lagi hakim tentu berpegangan pada alat bukti dan barang bukti. Ya, fakta-fakta yuridis namanya, fakta-fakta yuridis yang berkaitan dengan pemaafan, pengampunan, pembenaran, penghapusan pidana, itu semua ada diatur. Itulah yang menentukan sebenarnya. Apakah nanti hukum atau dilepaskan atau dibebaskan. Nah berdasarkan itu saya langsung ke Mbak Monika. Berarti memang ada tanda-tanda raut wajah perilaku yang dalam tanda kutip tidak bisa dibohongi lah gitu. Tidak bisa dibohongi dalam arti itu reaksi murni yang diatur pun sulit. Terutama kalau dalam kondisi tekanan, dalam kondisi stres, dan diperhatikan oleh banyak orang, mungkin kita tidak bisa mengendalikan hal ini. Ini dugaan saya Mbak Monika. Sehingga kalau diperhatikan betul, akan keluar makna asli dari ekspresinya. Begitu ya Mbak Monika, mungkin Anda boleh koreksi saya. Dan apa yang Anda lihat yang berlangsung dalam sidang kemarin, mungkin kita mulai dari permintaan maaf terlebih dahulu yang disampaikan oleh Ferdy Sambo dan Ibu PC kepada orang tua dari Yosua. Ya baik, menambahkan dulu sedikit. Ya. Ini adalah teori dan research dari Dr. Paul Ekman. Beliau adalah salah seorang psikologis dari Amerika. Ya, saya sendiri belajar hal ini di Manchester di Inggris. Dan ilmu ini memang digunakan 7 tahun yang lalu hanya boleh dipelajari oleh security agent seperti FBI, CIA dan sebagainya, tetapi sekarang ini sudah boleh dipelajari oleh publik ya. Nah, jadi kalau kita mulai ya dari permintaan maaf ya, apa yang akan disampaikan di sini adalah mengenai hal-hal non-verbal ya untuk melengkapi statement verbal ya. Nah, ketika melakukan permintaan maaf ini ya, ini kita melihat bahwa ekspresi yang terlihat pertama dari Ibu PC ini ya, saya menangkap mikro ekspresi ada sad, ada kesedihan dan juga ada fear ya. Terlihat sekali ya ketika ada fear itu kedua ujung ya betul. Nah, tetapi kita tidak bisa mengetahui ya kesedihan atau juga ketakutan ini sumbernya dari problem apa? Apakah ya memang benar-benar dengan deep empathy gitu ya,
atau juga karena mungkin well-being yang bersangkutan menjadi terenggut dengan peristiwa ini. Nah, kita tidak bisa mendefinisikan hal tersebut. Tetapi ketika dari facial expression ini, di mana facial expression ini terutama mikroekspresi adalah ekspresi yang muncul dalam waktu yang sangat cepat sekali, dalam waktu 0,2 detik, ternyata muncul ekspresi-ekspresi tersebut. Tetapi tidak diikuti dengan body language atau proximity yang bisa dilihat oleh khalayak umum, ya. Nah, yang bisa kita rasakan atau bagaimana dampak dari bahasa nonverbal ini, ya, gestur maupun ekspresi adalah kita sendiri sekarang memiliki kesadaran kolektif atau rasa secara kolektif bahwa ini tidak tulus, gitu ya. Berbeda ketika kita melihat permohonan maaf yang dilakukan oleh Baradae, ya. Ketika Baradae juga sama-sama menggunakan catatan atau skrip, ya. Tetapi skrip itu juga ditulis tangan sendiri, ya. Nah, kalau keduanya Ferdy Sambo maupun Ibu Putri, ya, keduanya ini seperti sedang membaca dan tidak terlihat ada emosi yang dilibatkan dalam pernyataannya. Dan kemudian kalau kita melihat juga bahwa hal-hal kadang-kadang Ferdy Sambo juga tetapi menyampaikan sesuatu hanya dengan penyampaian sesuatu yang dipikirkan atau secara kognisi, tetapi tidak melibatkan emosi yang intens. Kalau kita lihat permintaan maaf khususnya Ferdy Sambo ini tadi sempat kita tunjukkan momennya dibacakan dengan melihat langsung keluarga. Saya tidak tahu apakah ke ayah atau ke ibunya ya, tapi terlihat langsung melihat ke arah ayah ataupun ibu dari korban. Matanya memang tegas begitu. Apa yang bisa kita baca dari situ? Karena ya saya sebagai awam menganggap akan sulit untuk melihat langsung empat mata dengan keluarga atau orang yang baru saja saya sakiti gitu. Bahkan sakitinya bukan hanya menyakiti tapi merenggut nyawa anak kesayangan mereka gitu. Tapi artinya apa kalau bisa melihat langsung gitu? Apakah justru ini menegaskan permintaan maaf itu atau apa sebenarnya Mbak Monica? Ya, jadi kalau kita lihat dari background-nya Pak Ferdy Sambo ya, baseline-nya adalah dengan penutur ya, ketika menyampaikan sesuatu. Jadi hanya melibatkan faktor kognisi ya. Padahal di sini yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun yang menyaksikan ini adalah permohonan maaf yang diikuti dengan emosional ya. Ketika dengan tatapan mata yang justru malah kita melihat tidak rileks ya, tetapi kemudian tatapan matanya justru berusaha untuk menahan bahwa apapun yang sedang disampaikan ini semuanya dalam kontrol atau dalam pengawasan beliau ya. Sehingga ya natural sekali bahwa manusia juga memiliki blinking rate ya. Atau kedipan mata justru itu malah tertahan ya. Jadi kita melihat bahwa tidak ada rasa rileks, tidak ada rasa spontan ketika menyampaikan verbal permohonan maaf ini. Oke, itu yang bisa dibaca. Nah, saya ke Prof. Gayus. Sebuah permintaan maaf dari terdakwa kepada keluarga korban, ini kita tahu bahwa nilai kemanusiaannya memang ada. Tapi seperti tadi, ternyata kok kalau kita baca secara Mbak Monica ya, tadi secara secara keilmuan memang membacanya ada perbedaan antara permintaan maaf yang disampaikan oleh Baradae Richard Eliezer dengan permintaan maaf yang kita saksikan kemarin yang disampaikan oleh Ferdy Sambo dan Ibu PC kepada keluarga begitu. Sejauh apa permintaan maaf ini bisa dianggap sebagai permintaan maaf yang benar-benar meminta maaf atau tidak oleh hakim, dan apakah sejauh apa ini juga harus dipertimbangkan oleh hakim, Prof? Ya, kalau saya bilang sosok hakim itu tidak melihat setelah perbuatan, tapi sebelum dan ketika perbuatan itu dilakukan, yaitu dalam bentuk willingly dan knowingly atau willing and wanton. Itu yang diukur oleh hakim. Setelah itu kan sudah terjadi perbuatan ini, maka penyesalan ya bagian kecil saja bagi hakim untuk memberi maaf, melupakan
yang satu lagi adalah memberikan pembenaran. Jadi ada 3 hal. Misalnya udah berbuat jahat tapi kan terpaksa sekali darurat. Nah itu disampaikan dengan jelas, itu yang menjadi nurani hakim bisa mempertimbangkan pemaafan, pembenaran atau bahkan penghapusan dari pidana. Itu diatur di pasal 49 sampai 51 atau demi perintah itu diperhitungkan. Tapi tentu masing-masing itu diukur kalau perintah apa perintah tepat itu untuk dilakukan. Kan ada peraturan-peraturan yang juga melarang perintah itu dijalankan. Di Perkap dan sebagainya, di peraturan Kapolri menjadi undang-undang itu. Nah, itulah kira-kira yang saya sebut tadi sebagai fakta-fakta yuridis yang ditemukan di persidangan. Permintaan maaf bisa menjadikan nurani hakim untuk menyaksikan yang real apa juga rekayasa. Ini semua kan dipakai dengan berbagai pemikiran, diantaranya adalah silogisme, satu ilmu yang logis, yang logik ya untuk diterima dari masing-masing. Yang satu yang minta maaf, yang satu memberi maaf. Tapi kan yang korban ini tidak hanya pelaku dan keluarga korban atau saksi korban saja dan keluarganya, tetapi juga negara. Negara telah dirugikan. Bagaimana minta maaf kepada negara? Bagaimana minta maaf kepada negara yang terlibat secara langsung peristiwa kejahatan ini? Nah itu tentu ada ukuran-ukurannya. Misalnya dengan membuka semua hal ini secara jujur ya, dengan tidak hanya merasa bersalah saja karena ini sudah terjadi. Ini sudah menjadikan peristiwa yang menimbulkan akibat yang 3 tadi. Nah ini oleh karena itu bagi saya ini merupakan hal yang kandungannya ada hanya nurani hakim, itu kecil sekali karena hakim punya pedoman, yaitu apa-apa atau fakta-fakta yang yuridis yang terjadi di pemeriksaan persidangan ini. Jadi permintaan maaf itu sekali lagi memang silahkan saja begitu bisa dilakukan di dalam persidangan. Tapi hakim melihat permintaan maaf itu lalu menjadi apa? Contoh yang tadi diberikan Prof. Gayus, apakah lantas dengan meminta maaf menunjukkan penyesalan dengan membuka seluas-luasnya informasinya atau bahkan menyediakan bukti lain yang bisa menjelaskan perkara itu? Begitu ya Prof ya? Maaf ini kan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris saja sudah banyak bedanya ya. Excuse, sorry, apology itu semua kan mempunyai kandungan arti. Tidak hanya maaf dalam bentuk 4 huruf ini, tetapi mempunyai makna masing-masing. Jadi menyesal atau hanya excuse saja, ini kan masing-masing ada arti maaf yang di Indonesia cuma dipakai 1 sebenarnya kosakatanya. Di bahasa asing, bahasa Perancis lebih banyak lagi. Itu di mana kalau bahasa itu lebih bersifat halus ya. Inggris termasuk menengah ini bahasa Inggris digunakan. Ini akan mempunyai makna masing-masing yang tidak bisa diukur dengan dia telah minta maaf. Maaf bentuknya apa? Maaf itu. Saya mengatakan kalau di yuridis bentuknya adalah kalau ini terorisme dia minta maaf dengan memotong jaringannya. Karena kalau tipikor mengembalikan semua kerugian negara itu maaf dalam kandungan arti kaitan dengan perkara. Kalau ini mungkin ya jujur, terbuka. Maafnya bentuknya seperti itu. Tidak hanya bersimpuh semua orang bisa karena ini sudah terjadi. Bersujud pun itu hal yang biasa dan sering terjadi itu di depan pintu penjara, di tahanan. Itu biasa terjadi. Hakim tidak pernah merasa itu sesuatu yang luar biasa. Tapi apa dampak terhadap sidang? Apa makna ya? Makna itu apa yang tersirat ya, bukan tersurat, tapi tersirat dari maaf itu. Oke, baik. Itu menarik, Prof. Gayus. Permintaan maaf bisa disampaikan, siapapun bisa menyampaikan. Tapi apa bentuk dari rasa bersalah atau rasa menyesal yang tadi dikatakan ada berbagai kata yang bisa menggambarkan. Apakah akan kita lihat dari Ferdy Sambo dan Bu Pece? Itu mungkin yang akan kita nantikan jawabannya. Kami akan jeda sebentar, nanti kami akan kembali lagi dengan pembahasan ini. Terutama saya juga ingin tahu nanti dari Mbak Monica, membedakan permintaan maaf yang disampaikan Ferdy Sambo dan Bu Pece dengan perbedaan maaf yang disampaikan Richard Eliezer. Terutama dalam hal apa yang terjadi setelahnya. Mungkin ini juga terlihat dari mikroekspresi. Kami akan segera kembali.